Kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sektor pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia dianggap sebagai penghalang bagi investasi PLTS domestik. Pemerintah optimistis total target perdagangan Indonesia dan Selandia Baru mampu mencapai 2,45 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Mata uang Asia mampu atasi kenaikan nilai dolar Amerika Serikat. Halo sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Rujukan berita ekonomi Anda bersama saya, Michael Carlos. Indonesian Center for Renewable Energy Studies mengungkapkan kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dalam sektor pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia dianggap sebagai penghalang bagi investasi dalam PLTS domestik. Ketua ICRES Surya Dharma mengatakan investasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan di tanah air stagnan dan tidak mengalami peningkatan signifikan. Sementara pembangkit listrik tenaga surya diharapkan dapat menyumbangkan sekitar 7 gigawatt pada tahun 2025 sesuai dengan target dalam bauran energi yang diatur oleh Kebijakan Energi Nasional atau KEN. Namun kenyataannya instalasi PLTS baru mencapai sekitar 200 megawatt yang jauh dari harapan. Permasalahan muncul karena Indonesia belum memiliki industri yang dapat mendukung pencapaian tingkat komponen dalam negeri pada PLTS. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan optimistis total target perdagangan Indonesia dan Selandia Baru mampu mencapai 2,45 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Target ini dapat dicapai jika kedua negara menghapuskan hambatan perdagangan dan meningkatkan kerjasama ekonominya. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Pembangunan dan Konstruksi, Menteri Informasi Pertanahan, Menteri untuk Veteran, serta Wakil Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Imigrasi Selandia Baru Chris Peng di Lima, Peru, Zulkifli Hasan menyampaikan Indonesia optimistis total target perdagangan kedua negara sebesar 2,45 miliar dolar Amerika Serikat dapat tercapai. Target dapat dicapai jika kedua negara meningkatkan kerjasama ekonominya. Sebelumnya nilai total perdagangan kedua negara pada 2023 mencapai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 18,8% dibandingkan tahun 2022. Menurunnya nilai perdagangan itu salah satunya disebabkan fluktuasi harga komoditas dunia. Zulkifli juga mendorong Selandia Baru untuk menutup kasus Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia WTO DS477 terkait importasi produk hortikultura, hewan, dan produk hewan. Pemerintah Indonesia telah melakukan penyesuaian peraturan sesuai dengan keputusan rekomendasi DSB WTO tersebut. Mata uang Asia mampu mengatasi kenaikan nilai dolar Amerika Serikat. Alasan utamanya adalah tidak ada indikasi kuat bahwa kekuatan dolar Amerika Serikat saat ini akan bertahan. Mata uang Asia mampu mengatasi kenaikan nilai dolar Amerika Serikat. Alasan utamanya adalah tidak ada indikasi kuat bahwa kekuatan dolar Amerika Serikat saat ini akan bertahan. Kenaikan nilai dolar Amerika Serikat telah menimbulkan kekhawatiran mengenai tren mata uang di kawasan Asia. Trauma dari krisis mata uang Asia tahun 1997 masih teringat oleh banyak orang. Hal yang sama berlaku untuk taper tantrum pada 2013 ketika mata uang rupiah, rupiah India, dan peso Filipina semuanya melemah karena Bank Sentral Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mengetatkan kebijakan moneternya.
Meskipun telah beberapa tahun berlalu, depresiasi nilai tukar mata uang di Asia baru-baru ini telah menimbulkan spekulasi yang mengkhawatirkan tentang kemungkinan terjadinya hal-hal negatif seperti devaluasi yuan Cina. Dalam waktu dekat, kecemasan ini mungkin akan mengakibatkan lebih banyak volatilitas di pasar mata uang. Namun lebih dari itu, kondisi yang paling buruk diperkirakan akan segera berlalu. Alasan utamanya karena tidak ada indikasi kuat bahwa kekuatan dolar Amerika Serikat saat ini akan bertahan ketika pasar keuangan mulai mengevaluasi fundamental dolar Amerika Serikat dengan lebih kritis. Selain itu, Cina tidak akan secara aktif mendepresiasi yuan, mengingat kekhawatiran dari pembuat kebijakan tentang menjaga stabilitas. Terakhir, perekonomian Asia telah meningkatkan ketahanannya dalam satu dekade kebelakang, yaitu mata uang mereka didukung oleh keseimbangan eksternal yang kuat secara umum, manajemen nilai tukar dan kebijakan fiskal yang kredibel, serta cadangan devisa yang solid. Demikian sahabat finansial kabar bursa hari ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Saya Michael Carlos, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.